bersama saya Mila dan bintang tamu kita Pak Ivan Purba, pengusaha dari Bandung, dan juga motivator kita Ibu Bena Ramputi. Selamat malam Pak. Senang ya udah hadir di acara In a Talk Show kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai bertahan dalam keadaan sulit. Mungkin Bapak bisa memberi masukan sehubungan dengan wabah COVID-19 ini. Semua orang kan sulit nih Pak ya, berimbas. Nggak pengusaha, nggak orang biasa, semua kena. Apakah menurut Bapak ada posisi titik-titik aman di saat sulit ini? Saya kira gini ya, mengenai musibah, masalah kan itu kan bagian dari keseharian hidup kita juga. Iya. Yang mungkin sudah selama ini ada musibah, masalah bisa kita atasin. Cuman barangkali ini satu musibah yang sangat besar lah, ya kan? Bukan hanya di Indonesia kan, jadi mewabah di seluruh dunia kan. Betul. Termasuk pertumbuhan ekonomi, laporan terakhir di Indonesia kan minus 5% sekian kan gitu. Betul. Saya kira kita harus tetap berpandangan positif aja. Jadi setiap masalah itu pasti ada solusinya. Betul. Nah, yang penting di tengah masalah ini kita lihat ya bukan jangan berpikir dengan cara yang lama lagi seperti yang biasa. Jadi dengan tantangan seperti ini kita amati bagaimana cara menyelesaikannya. Ini kan kita fokuskan ke situ betul saja. betul. Ini kan musibah Pak. Setiap orang kan nggak menduga dan belum tentu siap. Iya. Nah, ketika kita dihadapkan dengan situasi yang tidak ada kepastian, tidak menentu, kita harus bagaimana nih Pak? Ya kalau menurut saya yang perlu disiapkan itu bukan di luar diri kita dulu sendiri secara mental siap nggak gitu. Jadi kita yang harus bangkit ya? Iya kita dulu, baru nanti kita menemukan bagaimana solusi-solusinya. Kalau kita mentalnya aja sudah jatuh menghadapi ini semua, bagaimana kita menyelesaikannya gitu. Saya kira ya seperti saya bilang tadi, kita udah biasa menghadapi masalah kesulitan, mungkin ini yang paling besar, tapi saya percaya ada solusinya yang bisa kita kerjakan. Yang penting kita punya semangat positif dan teguh menyelesaikannya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Betul. Di lagu katakan badai itu pasti akan berlalu, hanya masalah waktu saja, ya kan? Iya, Tapi berarti kalau mental kita jatuh, kita depresi, kita nggak berbuat apa-apa, ya tambah terpuruk. betul, artinya semangat. Jadi dalam hidup ini semangat itu bisa mengalahkan segalanya. Diri Dan kita keyakinan dulu kita ya. bangkitkan. Nah, doa setelah itu kita membangkitkan sekitar kita ya. Iya. Nah, terus dari sisi Ibu Bena sebagai motivator gimana Bu? Seperti yang Bu Mila katakan tadi, menarik sekali. COVID-19, di wabah ini kita harus bagaimana? Semua terdampak, banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak karyawan yang terpaksa harus dirumahkan. Tega atau tidak tega, ini mendunia, karena bukan hanya di Indonesia saja ya, bukan hanya satu rumah tangga saja atau satu individu saja, tidak, ini terdampak semuanya. Apakah ketika kita mengalami hal ini kita harus berdiam diri? Saya sebagai perempuan, mewakili perempuan, hai perempuan bangkit. Jangan karena ada musibah, ada COVID-19 ini, terus kita menjadi mengkambing hitamkan musibah ini, terus nggak ngapa-ngapain. Tapi yang paling menjerit itu perempuan loh Bu. Iya. Karena apa? Satu, ya mohon maaf ya Pak ya. Biasanya kan kita dapat nafkah cukup, itu pun kadang-kadang kurang. Sekarang menjadi kurang atau tidak ada sama sekali. Sedangkan mereka punya tanggung jawab terhadap keluarganya tentang kecukupan. Ya kebutuhan hidup lah Pak, kebutuhan makan lah yang paling penting saat ini ya. Pulsa terutama ya, karena untuk pendidikan anak-anak yang sekolah online. Ya itu bagaimana ya mental para perempuan kita ini Bu? Ya. Kita harus bagaimana? Ini yang saya katakan tadi, maksudnya mau saya bawa ke sana ini. Wahai perempuan-perempuan Indonesiaku, bangkit semangatmu di tengah tadi kita harus bagaimana, nggak ada pulsa. Terus juga suami mungkin kena PHK atau Beras nggak ada, listrik dia sendiri belum bayar, nggak bekerja. Cobalah bangkit, mulailah dari bisa berjualan, mungkin kecil, nggak harus besar dulu. Saya nggak ada modal, mungkin bisa pinjam atau mungkin kalau punya tabungan sedikit bisa dimulai. Contoh ini kita sharing ya. Saya pernah berjualan online. Saya nggak langsung modal besar, saya modal kecil. Kenapa? Ini mewakili perempuan. Karena saya merasa seorang perempuan harus juga
berdaya guna, bukan diperdayakan, tapi berdaya guna. Bagaimana kita memberdayakan diri kita, memotivasi diri kita, kita berharga. Kita bisa bantu suami loh cari uang di tengah COVID gini. Kasihan juga ya suaminya kalau sendirian ya. Mental ya. Ya, mental suami lagi down, terus kalau kita juga tidak mentalnya down, tidak berkembang. Kalau kita masih mempunyai sedikit simpanan, cobalah mulai contoh berjualan online. Seperti yang saya alami, saya pernah jualan online itu teri Medan, Bu Mila, sama rendang yang awet itu. Di mana sih pasarinnya, strateginya? Ini di era COVID saya rasa ini marak ya, banyak ibu-ibu juga yang industri rumahan ya berkembang saat ini ya. Dan UMKM-nya berkembang saat ini. merasa lebih safety ketika pesan online kan? Iya. Pesan online. Nah, kita jualan online. Buat kecil, contoh pasarkan lewat grup-grup WA dari lingkungan kita, teman-teman. Nanti dari mulut ke mulut itu mereka tahu, oh kita jualan apa. Contoh, saya jualan catering masakan rumahan deh di grup-grup. Nanti teman-teman tahu. Nah, dari kecil itu bisa mulai untuk memutar modal lagi. Tapi tergantung keahlian Bu Mila. Kalau memang ya bisa masak atau nggak bisa belajar dulu ya. Iya. Atau punya keahliannya mulai dari apa ya? Kalau sekarang tuh YouTubers misalnya ya. Iya. Kayak kita ya Jangan contohnya. salah. Itu ternyata bukan yang satu hal yang iseng, bisa menghasilkan juga. Tetapi segala sesuatu satu, lakukan dengan fokus, konsisten. Jika Anda fokus pada sesuatu hal, bukan tidak mungkin akan menghasilkan. Saya ingat seperti ini Bu Mila. Ketika saya kuliah, ada satu profesor yang mengatakan, kamu ambil apa kuliahnya? Saya ambil komunikasi. Oke, bagus. Ketika kamu nanti mau ambil apa lagi S2-nya? Komunikasi. Oh, bagus. Kenapa? Ya, karena ketika kamu menggali sebuah lubang sumur, fokuslah pada satu lubang sumur itu. Jangan kamu menggali ini satu lubang sumur, kamu gali lagi satu lubang sumur, kamu gali lagi dan seterusnya. Pada akhirnya tidak ada yang dalam dan kamu tidak akan mendapatkan air dari sumur tersebut. Karena kamu sibuk mengerjakan yang sumur-sumur yang lain. Sumur yang satu tidak terselesaikan. Jadi yang bisa saya ambil dari yang dicontohkan sang profesor itu, kita fokuslah pada satu bidang. Dan yakin yang ya dikuasai. Yakin bahwa ada rezeki di situ. pada akhirnya akan mendapatkan rezeki di situ dan menghasilkan. Itu salah satunya. Saya kembali lagi ke Pak Ivan. Kira-kira ada masukan dari Bapak nggak Pak? Bapak kan pengalaman sebagai pengusaha yang pasti punya banyak karyawan. Ada perasaan nggak tega. Apakah Bapak udah melakukan pemotongan, misalkan salary, pengurangan karyawan, atau hal-hal lain yang Bapak lakukan untuk mempertahankan bisnis Bapak? Yang jelas kan kita dalam suasana pandemi COVID ini kan ya mungkin dulu kita mendapatkan katakanlah pekerjaan 10 bisa tergerus separohnya atau lebih. Iya. Pasti kan harus ada penyesuaian. Ya overhead kan nggak bisa jadi tetap. penting juga. Ya, tantangan baru harus dihadapi dengan cara yang baru. Menyesuaikan diri. Iya, jangan nanti kita udah kondisi seperti ini, income kita berkurang karena situasi seperti ini, gaya kita masih yang lama. Nanti kita harus menyesuaikan diri gitu. Jadi Dan kita juga harus mencari peluang-peluang baru gitu. Jangan, oh saya hanya bisa lakukan ini, saya kerjakan ini, jangan gitu. Kita harus menyesuaikan. Ternyata di tengah COVID ini katakanlah ada bisnis yang down sama sekali, tapi ada yang booming luar biasa. Iya. Seperti katakan Bu Bena tadi, kayak perdagangan online ini bisa meningkat, dikatakan bukan hanya 2 kali, 10 kali lipat. Coba masuk ke dunia itu gitu, memasarkan barang lewat online gitu. Jadi saya pikir semua ada solusinya lah, ya kan. Cuman kita tidak bisa berharap dulu sementara ada masalah ini seperti dulu gitu. Tapi minimal kita bertahan atau bertumbuh ya mungkin nggak bisa sepesat dulu gitu. Tapi kita harus survive. Bahkan saya bilang ya motivasi diri dulu ditingkatkan. Harus ada positive thinking gitu. berarti harus saling ada kerjasama, ada antara pengusaha, karyawan, saling bisa memahami ya. Mungkin mereka harus bisa menerima ketika tidak bisa seperti dulu lagi mendapatkan fasilitas, tapi bersama-sama berjuang melewati ini ya Pak. Memang tidak bisa dipungkiri kalau memang secara hitungan tidak memungkinkan, terpaksa akan melakukan PHK. Tapi orang-orang yang PHK itu juga ada perhatian dari pemerintah, ya kan, ada bantuan coba dimanfaatkan gitu. Nah ini ya, saya melihatnya gini Pak Ivan, mengenai bantuan ya, hati saya terenyuh
karena semua orang kita misalkan nih korban PHK, tadinya mereka punya kehidupan yang lumayan, kalau dilihat dari sisi materi rumah itu kelihatan ada, tiba-tiba mereka kena PHK nggak punya penghasilan. Pemerintah itu nggak kasih bantuan karena ngelihat apa, ini orang nih mapan. Nah itu bagaimana ya distribusinya kalau menurut kita, menurut Pak Ivan nih solusinya ya, mereka juga menjerit tapi nggak bisa dapat bantuan karena satu, rumahnya bagus. Padahal itu hasil kerja yang sebelum-sebelumnya. Nah ini gimana untuk keadilannya? Ya karena memang pemerintah kan terbatas dananya, jadi harus ada prioritas juga siapa yang dibantu. Kalau orang yang di PHK memang memang dia sudah ngumpulin banyak dari dulu, kan banyak kan orang-orang yang mungkin bukan hanya di level bawah yang di PHK, barangkali di level yang top juga sudah PHK gitu. Jadi dia masih bisa survive lah, ya kan? Tolonglah yang lain-lain supaya dana ini juga dialokasikan kepada betul-betul yang tidak mampu. Ya, tapi ada kenyataannya gini Pak, gaya hidup ya. Bukan rahasia lagi, banyak orang-orang kaum ya menengah entah ke bawah itu mereka punya gaya hidup melebihi dari penghasilannya, cicilannya banyak. Nah tiba-tiba mereka di PHK, mereka nggak siap. Jangankan punya tabungan Pak, cicilan aja kadang-kadang lari-larian, kejar-kejaran. Nah ini kan akan berefek ke mental ya. Nah, mereka juga harus ngidupin anaknya, mungkin harus ngebantu yang lain. Nah ini saya rasa banyak saat ini kemiskinan terselubung. Saya menyebutnya adalah satu kemiskinan terselubung yang kita nggak bisa melihat mereka ini miskin, padahal pada kenyataannya mereka juga nggak mampu. Nah ini gimana cara semangatnya ya, karena kan nggak semua orang misalkan gini ya, maaf ya Bu ya Pak ya, tiba-tiba dia beralih ke usaha, ya belum tentu dia bisa ke era ini, tapi kan dia juga tetap butuh makan, butuh hidup. Lagi ya harus menyesuaikan gaya hidup, ya kan, nggak bisa mempertahankan gaya hidup yang lama di tengah situasi krisis seperti ini. Krisis ini kan berarti bisa mengurangi pendapatan yang ada drastis atau pendapatannya tidak ada lagi gitu. Jadi harus menyesuaikan diri. Di situ yang harus disesuaikan. Jangan pertahankan gaya yang lama. Jadi makanya kalau sumber daya kita terbatas, maka ada skala prioritas mana dulu yang paling penting gitu, kebutuhan-kebutuhannya. Jelas kebutuhan untuk makan, pendidikan anak, rumah dan sebagainya. Tapi kalau untuk lifestyle ya dikurangi lah gitu. Itu salah satunya jalan gitu. Pendapat dari Ibu Bena sendiri bagaimana? Kalau pendapat saya, apa yang dikatakan Pak Ivan itu tadi setuju sekali. Memang kita tidak bisa lagi menyamakan gaya hidup sebelum COVID-19 dan setelah adanya musibah COVID-19 ini. Pasti ada yang berbeda dong, terdampak dong. Iya. Bukan hanya masalah makan aja, bukan hanya masalah pekerjaan saja, bukan hanya masalah atasan dengan stafnya saja yang berubah terdampak ya. Karena mungkin nanti psikologis, seorang psikolog bisa menjawab ya, pasti akan ada efek dampaknya. Tapi yang saya mau sampaikan, ketika ada satu perusahaan ingin menyampaikan sesuatu dari dampak COVID, mungkin saja atasannya pusing, stres, memikirkan bagaimana harus tetap bisa menghargai karyawan, harus memikirkan full gajinya, kantor ini harus terus operasional, sementara ada satu sisi yang berkurang income-nya dari perusahaan. Pusing juga ya sebagai bos ya. Pusing juga ya. Bukan pusing lagi, tujuh-tujuh. Mungkin yang paling berdampak bos ya, yang Iya. utama saat ini ya. Iya, Karena tapi- kan pengeluaran banyak. Tapi maksud saya gini, bagaimana ketika ada terdampak kasus ini, bos juga pusing memikirkan bagaimana harus mengcover operasional, menggaji karyawan, dan lain sebagainya. Di satu sisi juga saya ingin pesan juga nih kepada Pak Ivan, mungkin bisa memperlakukan karyawannya lebih manusiawi ya, karena sosok seorang staf atau karyawan itu kan juga bagaimanapun manusia itu punya perasaan. Oke lah COVID-19, oke lah musibah, tapi cobalah mungkin agar karyawan juga tetap termotivasi, bisa bangkit, sampaikanlah hal-hal itu dengan tidak menyinggung perasaan. Contoh mau dilakukan pengurangan, bisa kan disampaikan mungkin kita akan melakukan rampingan, tetapi akan dilakukan beberapa hal berdasarkan absensi, kinerja, lalu juga berdasarkan waktu lama bekerja. Nah itu kan bisa dilakukan dengan fair, jadi mereka yang merasa oh saya sering nggak masuk nih, saya sering terlambat nih, terus saya juga lebih banyak izinnya nih,
Jadi ketika memang orang tersebut dilakukan PHK, pemutusan kerja, artinya fair, ada satu kinerja yang kurang baik. Sudah disampaikan dengan bahasa-bahasa komunikasi yang tidak menyinggung, tapi berdasarkan profesional ya. Lalu bagaimana kalau ketika terjadi PHK karena korban COVID-19 ini, mungkin juga dimotivasi ya karyawannya, bahwa bukan hanya di sini, bukan berarti ini adalah akhir dari sebuah kehidupan. Tapi ketika Anda tidak bersinergi lagi, tidak bekerja sama lagi, di luar sana pun bisa melanjutkan Jadi awal kehidupan yang baru ya. Bagaimana menyesuaikannya di new normal ini, begitu ya? Iya. New normal. Tapi tentunya ketika dia masih bekerja, dengan setelah tidak bekerja gaya hidup berubah dong. Iya. Biasa menghasilkan tetap, ketika dia sudah tidak bekerja penghasilan tetap lagi, berubah dong. Kalau dia masih mempertahankan gaya hidup yang seperti Pak Ivan katakan tadi, tentunya repot juga ya, karena tidak mengcover ya, mungkin berbeda. Itu artinya tetaplah mempunyai semangat hidup, percaya bahwa rezeki itu Tuhan sudah tentukan. Kalau memang terjadi dampak COVID di PHK, itu hanyalah satu proses dan Anda harus mempunyai semangat melanjutkan proses kehidupan pada kesempatan yang baik. Jadi seperti itu, Mila. Baik Bu Bena, terima kasih banyak. Barangkali ada yang akan Pak Ivan tambahkan? Tadi Bu Bena menyinggung soal pemutusan hubungan kerja ya. Yang jelas kan perusahaan juga nggak boleh semena-mena. Itu kan diatur regulasi pemerintah, ya kan, itu dan prosesnya juga ketat. Itu dari sisi aturan main kan, jadi nggak mungkin lah tiba-tiba diputuskan seperti itu aja kan. Tapi juga kan perusahaan ini kan merasa bahwa perusahaan ini kan besarnya juga kan dari karyawan, ya kan, yang selamanya berkontribusi. Ya sebagai pimpinan perusahaan atau pemilik perusahaan kan orang yang punya hati nurani juga punya perasaan kan. Dulu sama-sama membesarkan, sekarang ada masalah ya pasti ya perusahaan juga akan memperhatikan mereka. Cuman memang berapa lama krisis ini? Ya mau nggak mau memang ada beberapa perusahaan karena memang sudah keuangan terlalu berat gitu kan, ya terpaksa melakukan pemutusan kerja. Tapi kan itu akan diatur oleh pemerintah dan diusahakan semuanya berjalan dengan baik lah kira-kira gitu. Jadi saya kira dalam kondisi ini tetap kita harus banyak penyesuaian lah gitu ya, penyesuaian hati ya kan, jangan Penting ya? iya jangan kita berfokus pada masalah saja, negatif saja sehingga kita depresi, tidak bisa bekerja. Ada hal positif juga ya Pak? Jadi nggak bisa melihat ada peluang di tempat lain sebetulnya yang bisa kita kerjakan, ya kan? Saya ingat sebuah pepatah Terus lama. tadi itu penyesuaian juga gini, namanya krisis pasti pendapatan siapapun berkurang. Semua. Menyesuaikan diri, Betul. buatlah skala prioritas pengeluaran apa, ya kan? Itu pun kalau pengeluaran itu kebutuhannya memang itu harus gitu, ya mungkin kalau bisa dikurangi. Namanya dalam krisis kan, kita bertahan aja sudah syukur gitu. Kita nggak perlu malu ya Pak? Iya. Mengakui saat ini kita mengalami. Kita harus percaya. Mengalami bahwa krisis. Kita sering menghadapi masalah kan, cuman masalah ini begitu besar kelihatannya. Pasti kita juga bisa menghadapinya. Badai pasti akan berlalu. Waduh, ini lagu, saya teringat lagu lama, Badai Pasti Berlalu. Tapi ya memang betul Pak, setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Hanya masalahnya di waktu, bisa cepat atau lama. Kita cari jalan keluarnya atau kita biarkan. Nah menurut siapa dulu? Bu Bena dulu, sebaiknya bagaimana? Iya, saya mau tambahkan sekali. Sepertinya tadi Pak Ivan juga ini sekali ya, antusias sekali nih, semangat sekali menyampaikannya. Saya cuma mau pesan, berharap untuk kaum wanita karena saya perempuan, tapi bukan untuk wanita saja, untuk perempuan saja, untuk semua yang terdampak COVID-19 ini. Kita memang sedang mengalami satu musibah yang kita tidak tahu kapan selesainya. Tetapi bukan berarti kita harus terpuruk dan berdiam diri. Coba sesuaikan, bangkit, gali potensi Anda sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Lalu cobalah menyesuaikan diri pada perubahan ini. Karena ketika kita tidak bisa menyesuaikan diri pada satu perubahan, siap-siaplah kita akan tertinggal. Artinya siapa yang bisa berubah dia akan bertahan ya? Jangan Kayak seleksi alam nggak Pak? Iya. Seleksi alam? Bisa juga. Tapi gini, jangan pernah malu melakukan sesuatu selama itu positif. Dan ingat, rezeki itu Tuhan yang menentukan. Amin. Bukan orang lain. Jangan pernah bersandar kepada siapapun, kepada pemimpin, kepada seseorang, kepada jabatan,
kepada teman, saudara, atau siapapun. Anda hanya boleh bergantung rezeki Anda kepada Tuhan. Baik. Terima kasih banyak Pak Ivan atas kehadirannya jauh-jauh dari Bandung datang ke sini, atas masukannya. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama, Bena atas Bu Mila, masukannya Pak Ivan. ya Pak. Demikian bincang kita malam ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa.